Lo emang salah satu orang yang gue lihat tipe eh, orang yang bisa melihat peluang, Cil. Dan itu keren. Jadi di mana Oh ada gitu ya. momen, lo bisa memanfaatkan momen itu dan lo maksimalkan untuk menghasilkan. Itu keren, men. Ya, iya, karena itu kalau apapun yang udah kepepet itu pun kayak kebuka Iya bener, semua gitu. bener. Setuju Beneran gue. itu. Ilmu kepepet itu kayak lo lagi mau ujian aja kan kayak semua baru kebuka gitu kan. Iya, iya. Nah, kalau Tiba-tiba dia kok pinter ya. ya jadi pinter gitu. Kalau sekarang apapun yang penting halal dan bisa menghasilkan uang, hayolah gitu. Iya, bener banget. Kalau Gue gue sih setuju sih, sekarang gue setuju. Yes, balik lagi bareng gua Rafki Chandra di sini guys. Masih di acara program YouTube channel gua Ngobras Bakwan, ngobrol asik bareng kawan. Nah, kali ini nih gua mau ngajak salah satu temen lama gua yang sudah lama sekali tidak bertemu, ketemu pengen bikin konten, belum jadi-jadi juga, akhirnya sekarang jadi. Agnalia Cintasya. Halo Agna. hai. Biasanya Halo manggilnya apa ya? Raffi. Ucil apa bocil sih? Apa pokoknya cil-cil lah ya? Cil cil cil. Padahal sekarang udah gak cil cil lagi. Iya, udah gede sekarang ya. Nah, inilah sosok Agnalia nih yang selalu gua teror untuk gua ajak ngobrol sampai akhirnya bisa terrealisasi pada hari ini. Eh, Gimana Cil kabar? Sehat? Sehat. Alhamdulillah Sip-sip. ya. Walaupun kondisi kita lagi di tengah pandemi corona, kita harus Pandemi. tetap sehat ya kan pastinya yang utama, dan juga yang kedua Betul. tetap produktif berkarya. Wih, ini salah satu eh, Betul. cara produktivitas gue, Cil, selain work from home di rumah mengerjakan kerjaan kantor ya kan. Nah, gue juga Bikin coba konten untuk ya, Pak. bikin konten, itu dia. Nah, lu juga kan pasti eh, dalam kondisi sekarang banyak yang akhirnya orang kan memang beralih ya dari yang bisnis-bisnis entah corporate atau Jasa yang retail ketemu orang. yang biasa ketemu orang sampai akhirnya sekarang mainnya di dunia virtual, gimana jualan virtual, gimana jualan lewat e-commerce ya kan, yang kayak gitu-gitu juga sekarang orang booming banget belajar dan Betul. nyebur ke sana gitu. Nah, lo sendiri dengan kondisi work from home ini atau di rumah aja itu gimana kegiatan yang atau kesibukan lo nih sekarang? Sekarang. Sebelum itu kan, gue jelasin dulu ya. Sebelumnya kan sebelum work from home ini emang gue kan udah freelance dari kantor kan. Yes, Udah nggak kerja dan gue akhirnya woman emang sebelumnya entrepreneur punya ya. ya woman entrepreneur. Sebelumnya emang punya IO, tapi Wih, IO-nya lebih ke IO keren. kecil-kecilan. IO-nya IO ulang tahun, Iya, ulang party tahun, planner ya. wedding tapi masih kecil, terus sama ya party-party kecil lah kayak yang lamaran atau bridesmaids ya kayak gitu-gitu. Terus Oke. udah gitu lanjut ke karena waktu IO itu ternyata ada yang suka dengan cara gue bermake up. Terus akhirnya klien gue minta gue waktu lamarannya dia gue yang make upin. Itu Itu yang rezeki kedua kan. Jadi rezeki akhirnya nomplok dong ya. ya dari O terus karena suami pun juga suka foto, akhirnya priwet pun akhirnya sama Diambil suami juga. gue juga. Iya. Jadi diambil juga. Jadi akhirnya kita buat satu paket itu benar-benar kayak partinya, acaranya apa, make upnya sama gue, sama video fotonya sama gue juga. Tuh, terus kan Oke. makin kesini ternyata dibandingkan event sama make up tuh ternyata makin kesini makin banyak, lebih banyak permintaannya tuh ke make up, dari make up event, make up lamaran sampai make up wedding. Alhamdulillah udah make up wedding. Wow, Gitu. gokil. Mantap. Nah, terus selain make up, Keren, keren, gue keren. make upin orang, Hah? gue juga udah make up kelas juga gitu. Jadi kalau misalnya weekend gue ngerjain make up buat acara event, tapi kalau untuk weekdays gue adain make up kelas karena kan gue emang udah
udah nggak kerja kan. Iya, Jadi iya. gue ada makeup kelas juga untuk misalnya ibu-ibu yang habis beranak sekolah terus tapi pengen tetap kelihatan oke lah gitu, belajar, akhirnya belajar dari cuman 4 orang lama-lama jadi 10 orang, terus akhirnya ada juga yang diundang sama kantor kayak bank gitu kan, kayak apa sih, CS ya, atau Ya, yang di teller, depan-depan kan, CS. teller gitu-gitu kan, ketemu sama orang kan mesti harus penampilannya juga oke Cantik ya, kan, cantik ya. cantik gitu kan, tapi make up-nya nggak perlu lama-lama tapi Iya, tetap iya. on gitu kan. Makanya akhirnya kemarin salah satu bank udah coba untuk make up class bareng gue kayak gitu. Kerjasama lah ya. Nah, karena pandemik ini make up itu kan berhubungan langsung nih ya sama orang ya. Iya, iya. Make up tuh kayak udah sama kayak dokter gigi kan. Dokter gigi kan sejak pandemik gini kan nggak boleh praktek kan. Betul. Harus pakai APD lengkap banget gitu kan. Betul. Nah, kemarin itu udah beberapa klien untuk wedding gitu kan, mereka udah punya DP semuanya, akhirnya karena pandemi ini kan nggak boleh, akhirnya mereka tetap jalanin tapi cuma akad doang. Tapi karena gue pun juga lagi hamil, terus sempet deg-degan juga kan. Iya, iya. Lagi hamil ketemu orang, waduh gimana ya. Jadi akhirnya gue dengan ya nggak APD, nggak pakai baju APD kayak gitu sih, cuman ya ada kayak masker, apa sih, ketutup shield kayak gitu, Iya, shield helm gitu ya. Ya, shield kayak gitu kayaknya. Karena cuma untuk buat akad doang kan. Iya, iya. Ya udah akhirnya tuh terus tuh mulai dari bulan Maret ya. Ya Maret ya kita mulai gitu-gitu kan, udah mulai lockdown tuh Maret April ya. Nah, Aprilnya itu terus ya udah sejak itu kan wah, lumayan juga nih. Nggak ada penghasilan lagi apa ya gitu. Iya, iya, iya. Jadi benar-benar muter otak, jadi gimana ya biar bisa tetap kita Menghasilkan dan berkarya ya. Yes, akhirnya kita membuka tetap yang berhubungan makeup, tapi nggak ketemu sama orang. Ya udah bikin makeup class. Gue bikin seminggu itu 2-3 kali. 2-3 kali sehari itu virtual. Virtual pun juga gue nggak berani yang sampai ada berapa orang lebih dari 2. Karena kalau lebih dari 2, gue nya nggak bisa fokus. Karena kan kayak misalnya WhatsApp gitu maksimal 4. Tapi kan gue mesti, kalau makeup tuh gue maunya benar-benar ngajarin tuh detail banget gitu kan. Yes. Kalau misalnya nggak detail ya lo nonton aja YouTube gitu kan, apa bedanya gitu kan. Kalau cuma ya abis ini blush on, abis ini ya lo nonton aja di YouTube gitu kan. Iya, benar. Tapi kan posisinya taruh blush on-nya di mana, kalau mukanya kayak gini lo mesti kayak gimana kayak gitu. Itu kan secara detail lo perhatiin ya. Jadi gue benar-benar private. Ya private jadinya, lebih kayak ya udah satu orang lo mukanya jadi siapa, sharing skincare dulu, terus habis itu baru dia make up-nya. Tapi sebelum mulai live pun juga perlengkapan make up-nya yang dia punya tuh apa aja sih gitu kan. Kalau udah ada yang punya ya udah nggak apa-apa, karena make up itu nggak cuman masalah brand aja, tapi lebih ke teknik sih. Lo pakai satu lipstick aja lo bisa bikin cantik satu muka lo kok gitu kan. Nggak perlu mesti punya A, B, C, D gitu. Yang penting tekniknya gitu. Jadi nggak harus itu ya. Brand. Nggak mesti punya brand A, B, C, D, punya perlengkapan lengkap itu enggak sih. Dan kayak lo gitu terus. Dan lo ini dong ya, memang mempelajari makeup artis ini, ilmu makeup artis ini lo juga ngambil sertifikasi atau les gitu ya? Nggak yang otodidak, lo memang coba-coba gitu, enggak juga sebenarnya ya? Enggak. Awalnya kan gue juga nonton di YouTube ya, tapi lama-lama kesini kan gue butuh ada beberapa orang yang nggak butuh sertifikat, tapi beberapa orang itu pasti butuh kepercayaan yang lo udah pernah belajar makeup sama siapa aja gitu kan. Oh iya benar. Dengan itu lo bisa tahu karakteristik makeup lo tuh entah kayak gimana gitu.
Iya, Kalau itu menurut juga. gue selalu bilang sama apa sih namanya, kayak bukan siswa ya, apa sih, itu kalau Partner misalnya apa? gue bisa Mitra, ngajarin mitra. orang gitu, Iya, atau mitra atau misalnya ngajarin orang deh, iya, iya. misalnya dia mau, Peserta ya. aduh Kak, aku pengen jadi makeup artis juga dong gitu. Ya boleh gitu. Kalau sama aku mungkin aku bisa ajarin secara basic ya. Tapi kalau lo mau cari karakteristik yang apa sih? Karakter makeup tuh kan macam-macam ya. Yes. Ada mau makeup A, B, C, glowing apa-apa gitu macam-macam. Jadi lo mendingan udah lo ikut makeup class sama makeup artist yang benar-benar lo suka banget, lo perhatiin, tapi nggak usah yang makeup class yang biasanya suka ada tuh yang acara makeup class satu sekali ngajarin tuh 20 orang sampai 50 orang gitu. Iya, iya. Itu benar-benar gue dulu pernah kayak gitu tuh buang-buang duit aja gitu. Mendingan gue private sama makeup artist yang bener gue suka gitu. Oh, Karena iya, dia iya. bakal ngajarin gue fokus. Jadi Iya, fokus, iya. oh cara dia tuh kayak gini ya. Oh detailnya tuh kayak gini ya. Makanya gue selalu kalau ngajarin makeup class, kalau makeup class hari-hari gitu, makeup sehari-hari, gue berani lah 10 sampai 20 orang. Tapi kalau untuk makeup class yang party atau makeupin orang, gue nggak berani lebih dari 2 orang. Karena gue maunya private kayak gitu. Maksudnya gue maunya yang bener-bener detail banget gue kasih tahu gitu. Iya, iya, iya. Ya, itu juga based on dari pengalaman lo juga kan. Lo udah pernah yang Iya, party besar-besaran. Jadi setelah lo lihat, lo coba untuk saring lagi biar lebih maksimal betul. ya. Betul. Anyway, kalau dari pengalaman-pengalaman makeup ini, kondisi virtual yang lo jalanin pun itu walaupun cuma 1-2 orang, tapi itu bisa ya virtual kelasnya itu bisa berjalan gitu ya. Bisa sih, cuman ya emang kan pendapatannya itu emang beda sama saat kita lagi Lo make open upin class orang. langsung gitu ya. Ya saat open class sama kita make upin orang ya. Pricingnya tuh emang beda kan. Kalau Iya, pricing kan iya. kalau kita make upin orang kan produk kita dipakai sama dia kan. Secara langsung kan ya selain jasa gue juga produk makeup gue dipakai sama dia gitu. Betul. Jadi kan Makanya harganya kan beda. harganya ada diferensiasi di situ ya. Ya. Tapi Makanya aku bikin bukan another business ya. Ya peluang itu ya selalu gue lihat. Jadi kadang-kadang kita kalau lihat sosial media tuh jangan, kalau gue kalau lihat sosial media tuh ya, gue selalu ngelihat oh ini orang ini butuh apa sih? Terus ke depannya itu orang ini sukanya apa sih? Gak cuma satu orang ya, tapi beberapa temen lah yang ada di sosial media kita gitu kan. Pun temen atau siapapun yang gue follow gitu kan. iya. Oh, kayak kemarin gitu mau puasa dulu. Pas mau puasa, gue jualan kurma gitu kan. Kurma ya, gokil. Jualan kurma ya kan. Mantep. Jadi dari jualan apa gimana? Tapi lo emang salah satu orang yang gue lihat tipe orang yang bisa melihat peluang, Cil. Dan itu keren. Jadi di mana ada momen, lo bisa memanfaatkan momen itu dan lo maksimalkan untuk menghasilkan. Itu keren, men. Iya, karena itu kalau apapun yang udah kepepet itu pun kayak kebuka Iya benar, semua ya. benar. Beneran itu. Ilmu kepepet itu kayak lo lagi mau ujian aja kan kayak semua baru kebuka gitu kan. Iya. Tiba-tiba kok pinter ya. Ya jadi pinter gitu. Kalau sekarang apapun yang penting halal dan bisa menghasilkan uang, hayolah gitu. Iya benar banget, gue setuju sih, gue setuju. Nah gue juga memang beberapa kali berpikir juga kita harus create something nih buat menghasilkan di kondisi ini, itu ternyata perlu, men. Jadi kayak banyak memang yang gue lihat juga teman-teman atau orang-orang terdekat beralih dari yang tadinya pekerja kantoran karena di work from home, kerja di rumah, memanfaatkan untuk buka catering, pesanan, bikin baking gitu, kue-kue. Nah, iya. Tiba-tiba banyak koki, semua tuh banyak chef semua. Banyak tiba-tiba YouTube jadi laku tuh ditontonin ya kan. Mau bikin ini, bikin ini. Wah, hebat banget ada koki baru-baru itu.
dan langsung dijual di online. Gila, gue bilang. Iya, Tapi memang itu dia banyak indie-indie jualan makanan-makanan yang indie-indie gitu kan. iya benar. Restoran banyak yang tutup di mall. Betul, ya itu kasihannya ya produk-produk yang sudah Udah besar, siap brand-brand besar sebenarnya. banyak yang akhirnya nggak bisa buka Mm-mm. store-nya kan, kasihannya di situ. Hmm. Cuma ya memang keseruan atau hikmah dari adanya kondisi pandemik ini membuat kita jadi lebih kreatif dan produktif berkarya lagi ya kan. Ah, Iya, lo kue aja lo jual ya kan, apalagi tuh kurma. Ya itu jadi memang yang pertama kan kurma kan. ya. Kurma itu kan sebelum puasa kan. Itu pokoknya mau kurma mau kue itu sebenarnya gue sambil nganalisa ya sebenarnya kayak kue kering tuh gue sempat agak telat atau gimana. Jadi kayak misalnya kurma gitu, kurma gue sebelum puasa gitu. Lo Iya, jangan sampai ketinggalan sama momen ya. timingnya gitu kan. Iya. Momennya sama timingnya. Kalau misalnya lo jualan kurma pas lagi belum puasa, kalau menurut gue agak telat gitu kan. Kalau misalnya sebelum puasa nih, kemarin tuh, ya alhamdulillah sih ya, tuh banyak banget sih gitu kan, kemarin waktu kurma itu. Karena karena pertama itu masih sebelum puasa dan masih awal pandemik. Jadi Iya. orang-orang masih kayak belum, kalau sekarang kan kebanyakan udah pada bodo amat gitu kan. Iya, benar. Dulu tuh masih yang wah gila ketemu orang tuh benar-benar, ini banget gitu kan. Ketemu Betul. Gojek atau siapa gitu kan. Nah, Betul. terus akhirnya yang kurma itu tuh kayak misalnya kita yang nggak bisa ketemu sama orang tua atau yang saudara yang akhirnya wah mau belum puasa nih. Ya udah deh gitu kan akhirnya gue pengen bikin tag-nya itu yang kalau misalnya nggak bisa ketemu orang tua atau saudara atau kerabat bisa kirim kurma ini ke mereka, nanti gue bantuin pakai kata-katanya pakai card gitu, terus gue packing sama rapi, terus gue kasih ke mereka kan bisa juga gitu. Iya, betul. Nah akhirnya mereka yang nggak kepikiran seperti itu, ya itu karena gue kemas seperti itu, yang akhirnya mereka oh iya juga ya, gue perlu nih buat si A, B, C atau yang nggak kepikiran, yang mereka pikiran beli sanitizer lain-lain, Iya. akhirnya oh iya ya gue kan mesti ngasih ke orang tua gue nih, banyak banget yang teman-teman gue yang merantau yang nggak bisa pulang, akhirnya tolong Kirim. ya kirim ke sini ya kayak gitu-gitu, Nah, yang itu akhirnya peluang ya. Dan lu sebenarnya baca peluang itu. tuh peluang. Iya, benar. Nah itu dia peluang, dan satu lagi gue pun juga kalau jual itu pun juga gue harus rasain sendiri karena gue nggak mau kayak gue ngebohongin orang, gue ngirim sesuatu yang nggak oke gitu kan. Iya. Nah, kayak misalnya sekarang kayak kemarin gue kurma gitu. Kurma gue kan ya apa sih namanya? Nggak, ya harganya itu masih di bawah restoran, supermarket gitu kayak palm fruit itu kan yang palm Iya. fruit gitu. Cuman gue lebih gendut dan lebih oke lah. Pokoknya intinya seperti itu gitu. Pokoknya intinya gue nggak mau ngejual yang akhirnya customer tuh jadinya Kecewa ya kan. kecewa seperti itu sih. Terus abis Iya. itu nextnya gue adalah pas bulan puasanya masih sih buka-buka kurma juga, tapi gue masih lebih fokus ke kue kering. Kue keringnya pun juga gue nggak kan kalau kurma kemarin gue beneran asli ngambil sama ya penjualnya pun juga orang Arab asli kan, maksudnya gitu kan. Bukan kayak berapa. Langsung lah ya, lo ambilnya langsung dari reseller gede ya. Ya, gue langsung gede, terus gue packingin segitu, jadi gue beli 1 dus gitu. Terus ada juga teman gue yang jadi reseller gue juga kayak gitu. Iya. Karena gue bantuin juga kalau misalnya, oh lo kan kondisinya kayak gini, yaudah yuk mendingan jualan kurma aja kayak gini-gini. Iya, Ya kita sama-sama lah sharing gitu ya. lah, sama-sama bantu Sama-sama lah gitu. menghasilkan jadi. Betul. Terus ya udah, yang pas kue kering ini pun juga gue sekeluarga itu emang suka banget sama kastengel ini gitu kan. Iya. Jadi ini temannya nyokap. Jadi kayak misalnya dia udah temen sama gue tuh udah dari SD kan. Terus jadi nyokapnya juga udah tahu gue banget. Terus gue lihat ini kondisinya juga oke, terus kuenya juga oke, kenapa nggak dijualin secara ini aja tante. Pasif Terus aja gitu ya. Ya gue yakinkan nyokapnya, terus ya udah anaknya kelola dari rumah, gue yang jualin. Jadi yang packing gitu. semua. Lo marketinginnya lah ya. Ya gue marketingin sama pokoknya ngurusin apa sih namanya Instagramnya apa semuanya itu kan gue yang ngurusin.
Jadi nyokapnya sama teman gue itu yang packingin semuanya. Packing gue juga gue siapin, oh mending packing gini deh, mending gini, labelnya kayak gini semuanya. Kalau namanya gue serahin ke mereka karena kan mereka yang punya produk kan gitu, biar lebih enak lah gitu kan. Ya udah sampai sekarang ya kalau misalnya orang tuh biasanya ya udah kalau kue kering tuh zaman dulu kan kalau ketemu kan mana testernya gitu. Kalau sekarang nggak mungkin kan bagi-bagi tester gimana. Jadi gue selalu bikin ada travel size sama regular size. Jadi kalau misalnya lo masih mau itu cobain dulu aja travel size-nya. Dan alhamdulillah mereka tuh semua pada suka. Karena gue sendiri itu balik lagi, gue tuh kalau jual, gue juga nyobain dulu. Kalau misalnya bagus ya gue jual, tapi kalau gue bagus ya enggak lah gitu. Iya, Gue dan gak ini mau emang enak bohongin. gitu ya. Emang ini enak gitu kan. Dan akhirnya ya alhamdulillah sih semuanya banyak repeat order sampai sekarang pun pada repeat order lagi yang buka lagi, aduh belum tar dulu ya gitu. Oh iya. Karena gue kasihan juga sama tantenya kan capean juga kemarin tuh kan. Alhamdulillah tuh banyak banget sampai yang hotel pun pesen nama kita, hotel Tit gitu ya. Iya, iya. Gila, keren banget lo, gila. Produknya sampai masuk hotel ya. Iya, jadi ya nggak sih, emang ada teman kita juga yang di sana, terus ya udah mereka ya tapi packingnya diganti, ya udah terserah sih, yang penting mau packingnya siapa, yang penting Iya, yang penting lo gue kan jual gitu jualan kan. laku, ya nggak? Yo Bener. gitu. Ini cuannya. Jualan, yang penting jualan men. Bener. Nah ini ada satu poin yang gue tangkep dari selain lo melihat peluang, lo mempackage ulang. Jadi packaging lo ini yang bikin orang juga tertarik gitu. Salah satu yang lagi booming kemarin itu kan hampers. Jadi lo pasti Yeah. lo bikin hampers gitu kan. Nah, Yeah. itu juga menjadi satu poin di mana lo harus berkreativitas, bener gak? Dari Betul. kurma lo beli gede pasar dengan margin besar, Ya, besar. lo kecil-kecilin ya kan. Yes. Terus kue biar orang nggak nyobain tester, lo bikin travel package gitu. Jadi lo kalau mau beli yang lebih kecil dulu, cobain, kalau enak lo beli yang gede nih, big size-nya gitu ya. Nah ini poin penting banget bahwa kita kuliah bisnis, jadi gue dalam porsi yang makna nih satu kuliah nih guys, satu kampus belajar kuliah bisnis. Disinilah kita lihat marketing strategik lo, salah satunya adalah dari 4P, ya kan, lo inget dong 4P? Iya. Packaging itu salah satunya ya dari produk turunannya packaging ya, lo kemas itu jadi hal yang menarik gitu, yang bikin orang Betul. jadi mau beli sama lo gitu. Dan sampai sekarang selain pun, rasa ya. selain rasa, iya, karena rasa juga Rasa tuh tetap pastilah nomor ya kan. satu ya, kalau makanan rasa tetap nomor satu ya. Betul, setuju gue. Packaging. Dan yang Nah, ketiga itu harga. Iya bener. Tapi harga balik lagi, lo riset pasti kalau memang harga lo di market lo cocok, sebenarnya lo harga mahal tapi kelas lo A, market lo di kelas A, demografi A, ya masuk aja sih gitu kan. Tapi taste itu, Ya, betul. kalau taste itu yang harus dijaga paling penting, benar. Iya, benar, taste Indra. Karena kan gue pernah merasakan jualan makanan kan, gue jual bola ubi, pernah di mall, pernah di pinggir jalan, maksudnya kita juga harus jaga itu. Beda. Karena kan di situ yang lo membuat orang tertarik untuk balik lagi jajan gitu atau beli. Betul. Gitu. Dan lo menjalani itu akhirnya ini ya, dapet ya, poinnya dapet, mereka repeat order akhirnya sama lo. Dan itu keren banget sih, maksud gue. Nggak semua orang bisa melihat potensi peluang itu di tengah kondisi sekarang gitu.